Saudaraku, dimanapun antum berada, bagaimana kabar antum semua? Tentu ana selalu berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di antara orang yang lisannya paling tajam dan paling bersemangat mencoba membuat kerancuan dan kebencian kepada dakwah sunnah di negeri ini, di zaman kita ini, ana tidak mendapatkan orang yang lebih tajam lidahnya dan dipenuhi pada sebagian yang dikatakannya dengan fitnah-fitnah keji dan sangat brutal yang melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang yang bernama Idrus Ramli. Beliau adalah Ustadz Brik Said Bajri. Langsung saja kita simak tanggapan beliau tentang Idrus Ramli yang mencela Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Seakan-akan tidak ada hari bagi orang ini kecuali menampakkan kebenciannya kepada dakwah salaf yang ia istilahkan dengan dakwah wahabi atau dakwah salafi wahabi. Dengan cara apapun, bahkan dengan perkataan-perkataan yang sangat keji, brutal. Itu diucapkan bukan hanya dalam satu kesempatan. Tak cukup dengan tulisan, tak cukup dengan buku yang ia tulis, dengan apa yang ia sebar di medsos, bahkan juga dalam ceramah-ceramah tabligh akbar yang ia selenggarakan selalu menjadikan madhab salaf, manhaj salaf yang ia istilahkan sebagai wahabi sebagai sesuatu yang amat ia benci, dan terus ia lakukan berbagai propaganda dan provokasi untuk menjatuhkan manhaj dakwah salafiyah yang penuh keberkahan ini. Belum lama yang paling baru, saat takbir tabligh akbar di Masjid Al-Hidayah Solok tanggal 4 Februari 2022. Ia menyelenggarakan tabligh akbar dan itu lalu di-upload di YouTube. Dia menyampaikan ceramah yang dimana ceramahnya ini lagi-lagi tak bosan-bosannya dia terus-menerus mengerdilkan, melecehkan, dan menghina dakwah sunnah yang ia istilahkan sebagai dakwah salafi wahabi ini. Andai kata yang dia ucapkan itu adalah satu kebenaran dan dilandasi sifat keadilan, tidak dengan menimbulkan, menganggap, dengan menuduh fitnah-fitnah, melontarkan fitnah kebohongan, memelintir perkataan, melakukan iltibas dan kerancuan, niscaya akan menjadi baik jika dilakukan dengan ilmiah dan keadilan. Tapi orang ini, wallahi, perkataannya sangat brutal, melampaui batas, dan itu dilakukan dengan gaya yang penuh distorsi, mentahrif, memotong-motong kalimat seenaknya, seperti yang nanti akan ana buktikan dalam kajian ilmiah kita saat ini insya Allah. Nah, kaum muslimin Idrus Ramli ini di saat menyebarkan kebencian terhadap salafi dia suka memotong-motong dalil dan mendistorsi atau menyelewengkan tafsirnya. Dalil larangan duduk dengan ahli bidah malah dia pakai untuk melarang umat Islam untuk takziah ke tempat wahabi. Nah, ini kan ngawur namanya. Kita lanjut videonya. Saudaraku, yang akan ana jadikan rujukan utama kajian kali ini adalah apa yang ia ceramahkan terbaru di Masjid Al-Hidayah Solok tersebut. Tapi juga di samping itu tentu akan ana tambahkan dengan perkataan-perkataan dia di berbagai medsos, tulisan-tulisan dia yang sudah sangat tersebar. Makanya dalam kali ini ana akan menyoroti dalam beberapa kajian insya Allah dengan tema serial menyingkap dan meluruskan berbagai syubhat serta talbis Idrus Ramli atas dakwah sunnah yang ia istilahkan dakwah wahabi. Dan untuk kali ini di bagian pertama, ana ingin menyoroti terkait dengan apa yang ia ceramahkan di Solok itu,
yaitu ia mengklaim dirinya sebagai berada dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ia menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah paham Asy'ari. Paham Asy'ari ini yang ia klaim sebagai hakikat dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak cukup di situ. Dalam ceramahnya itu secara keji, orang ini bahkan mengatakan adapun paham Salafi Wahabi adalah ajaran Abu Jahal dan Abu Lahab. La haula wala quwata illa billah. Bengisnya orang ini sampai sedemikian. Maka anak ingatkan kepada antum, jangan kebencianmu kepada suatu kaum membuat kau bersikap sangat melampaui batas. Bagaimana kau sampai tega mengatakan bahwa apa yang kau istilahkan sebagai Salafi Wahabi itu adalah ajaran Abu Jahal dan Abu Lahab? Jadi ternyata Idrus Ramli ini dalam ceramahnya mendoktrin ajaran Salafi itu ajaran Abu Jahal. Jadi tidak heran Idrus Ramli ini menyamakan wafatnya Ustadz Yazid Jawas dengan wafatnya Abu Jahal. Dan ini fitnah yang kejam. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Perkataan orang ini bisa antum simak di video terakhir Idrus Ramli yang bisa antum cek di YouTube. Yang alamatnya jika perlu insya Allah nanti Anda bisa tampilkan di bawah dalam informasi terkait dakwah anak kali ini. Saudaraku, maka untuk menimpali masalah ini, Ana sengaja karena orang ini terlalu agresif dan mulutnya jauh dari adab. Selama ini dia paling teriak kita harus toleran kepada orang yang beda pendapat. Nyatanya demi Allah, orang ini orang yang paling tidak pernah bisa dipegang perkataannya. Dia menyerang orang yang tidak sepaham dengannya, justru jika perlu dibumbui dengan fitnah, distorsi, pemelintiran. Sebagaimana Anda akan buktikan dalam kajian sekali ini dan kajian-kajian selanjutnya insya Allah. Saudaraku, dalam kajian kali ini, Ana akan menyampaikan metodenya adalah Ana akan sebutkan dulu perkataan orang ini khususnya di kajian terakhir dia itu. Lalu Ana iringi tanggapan Ana dan meluruskan dan menunjukkan betapa orang ini orang yang paling tega jika perlu melakukan distorsi, pemotongan kalimat dan seenaknya. Baiklah kaum muslimin, jadi itulah tadi penjelasan Ustadz Brik Said Bajri, yang mana di sini kita tahu kelicikan dari Idrus Ramli saat menyerang dakwah Salafi. Selanjutnya berikut adalah tanggapan beliau terkait videonya Idrus Ramli yang menyinggung wafatnya Ustadz Yazid Jawas. Dan ini beliau posting di Facebook beliau. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf,